Bagaimana kelanjutan dari drama pengusiran Direktur Utama Krakatau Steel? Kita akan bahas bersama Ketua Komisi 7 DPR Edi Suparno dan juga ada Lusius Karus, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam, Iya, Aiman. saya ke Pak Edi, Bung Edi. Bung Edi, kemarin tampaknya Anda tidak hadir ya, diwakili oleh Wakil Ketua Bambang Haryadi yang kemudian berseteru, saya harus katakan berseteru dengan Direktur Utama Krakatau Steel Silmi Karim. Ya, memang tidak hadir, tetapi saya mengikuti persidangannya. Oke. Karena memang saya berada di ruangan sebelah. Tetapi yang intinya seluruh percakapan yang ada di dalam persidangan tersebut itu kan pertama kami ikuti, kedua juga itu kan sudah menjadi konsumsi publik karena direkam. Jadi kan seluruh agenda rapat itu terbuka. Jadi masyarakat bisa mengikuti, bisa menilai. Dan Anda mempelajari itu yang paling penting ya, karena ada rapat lain di ruangan sebelah pada waktu itu. Enggak, saya kebetulan ada tamu, tetapi ketika tamunya sudah meninggalkan, saya mengikuti secara langsung dari ruangan sebelah. Ya. Oke, saya ingin bertanya, kalau tahun 2022 ini ada 3 kali kejadian pengusiran. Pertama terhadap Komnas Perempuan, lalu kemudian terhadap pejabat Kemensos, dan yang terakhir ini Direktur Utama Krakatau Steel. Nggak tahu nanti ada lagi atau tidak. Tampaknya ada fenomena usir-mengusir di DPR. Pak Edi, saya kira fenomena itu tidak ada ya. Memang di dalam pembahasan, di dalam pembahasan, di dalam pembicaraan, di dalam rapat, tentu ada silang pendapat, tentu ada argumentasi, tentu ada dialog yang kemudian dinamis ya. Nah, dialog dinamis itu kadang-kadang bisa berujung kepada peningkatan suhu di dalam ruang rapat. Tetapi umumnya hal itu bisa diselesaikan dengan baik. Kalau memang ada hal-hal yang substansial, ada hal-hal yang prinsipil, yang kemudian menjadi pemicu dari sebuah dinamika yang berujung kepada bukan pengusiran, tetapi sifatnya adalah ya kita meminta mitra untuk kemudian satu, kita menghentikan rapat, kemudian mitra kita minta meninggalkan rapat dan kita tidak teruskan rapat itu, atau kita minta mitra meninggalkan rapat dan mitra lainnya yang kebetulan pada saat itu ada akan kita tetap teruskan. Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab, tetapi kalau tidak prinsipil, kalau tidak substansial, ya, itu tentu kami akan tetap melanjutkan rapat. Seburuk-buruknya pun, kalau dinamikanya sedang tinggi, tensinya sedang tinggi, kami akan skor rapat itu supaya bisa dilakukan pembicaraan yang lebih sifatnya personal, sehingga memang pada saat nanti skor dicabut, diharapkan tensinya juga sudah semakin menurun. Itu kalau dipimpin oleh Pak Ketua Komisi 7 yang tensinya bisa diatur, tapi kan nggak dengan anggota yang lain. Ya, tentu saya tidak bisa mengomentari, tetapi secara prinsip, memang secara prinsip Mas Aiman, saya kira seluruh pimpinan komisi yang ada di DPR itu memiliki pengalaman untuk memimpin rapat. Ya, dan mereka memiliki kearifan, kebijakan untuk melihat kapan rapat itu perlu diskors, kapan rapat itu kemudian perlu diistirahatkan, bahkan kapan memang sudah tidak bisa lagi ditolerir jika ada mitra yang memang melintasi sebuah batas yang kami anggap sudah tidak bisa lagi kita tolerir. Jadi sehingga memang terjadi permintaan untuk mitra tersebut meninggalkan. Kalau saya bahasanya mengusir. Bung Lusius, Anda sepakat dengan apa yang saya katakan, meninggalkan, kalau bahasa saya mengusir, dan itu sudah terjadi 3 kali. Ada fenomena pengusiran di rapat-rapat dengan mitra kerja di DPR? Ya, kalau melihat 2 bulan ke awal tahun 2020 ini gitu ya, ada 3 kasus seperti yang Bung Aiman tadi katakan gitu, yang menunjukkan pimpinan komisi gitu melakukan atau meminta mitra kerjanya untuk keluar gitu ya. Bahasa yang kemudian muncul di publik itu pengusiran. Dan saya kira sih tidak salah kemudian kata pengusiran itu, karena betapapun kemudian mitra kerja itu menyampaikan alasan untuk apa yang dia lakukan atau dia katakan, itu tidak sama sekali dipertimbangkan oleh pimpinan komisi gitu ya, untuk kemudian misalnya membatalkan keputusan. Saya tanya begini Bung Lusius, bolehkah mitra kerja diusir itu hal yang biasa dalam parlemen, demokrasi dan lain sebagainya, atau hal yang secara etika harusnya nggak dilakukan dong? Saya kira sih petunjuk kita tuh ada di kode etik pasal 4 gitu ya. Di sana kemudian dikatakan anggota DPR tuh punya menjalin hubungan dengan mitra kerjanya itu secara profesional gitu ya.
tidak ada saya lihat aturan yang kemudian membenarkan ada pengusiran mitra kerja gitu ya dari rapat yang dilakukan oleh DPR. Untuk meninggalkan misalnya meminta untuk meninggalkan tempat dengan bahasa yang lebih halus lah misalnya, ada nggak seperti itu? Kalau mungkin ada dialog sebelum keputusan itu diambil, saya kira sih mungkin saja gitu ya. Tapi kan yang terjadi itu tidak ada dialog gitu ya. Pimpinan komisi, pimpinan sidang selalu kemudian dengan terlihat arogan gitu ya. Memutuskan sendiri gitu supaya mitra kerjanya keluar dari ruangan untuk alasan yang saya kira lebih banyak didasarkan pada pertimbangan emosional gitu ya, seperti yang kita lihat kemarin misalnya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya rapat itu dinamis diakui oleh DPR gitu, ya biasa-biasa saja misalnya kalau kemudian ada instruksi gitu ya, atau ada pernyataan di sela orang lain kemudian menyampaikan sesuatu gitu di ruang rapat. Tapi kemudian sulit untuk membayangkan bagaimana kemudian reaksi spontan dari Direktur Krakatau Steel itu memicu kemudian gelombang emosi dan pernyataan yang sangat panas dari Komisi 7 gitu ya. Jadi saya kira ketika kemudian pertimbangan itu dilakukan berdasarkan emosi, maka akal sehat kemudian tidak berperan di sana dan keputusan untuk kemudian menyuruh mitra kerjanya itu keluar memang keputusan yang sulit untuk dikatakan etis lagi ya, karena kita tahu betul bahwa mitra kerja itu diundang untuk rapat, itu artinya mestinya ada saling menghormati antara Komisi 7 DPR gitu dengan mitra kerjanya. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Ketua, Bung Edi Suparno. Pengusiran didasari bukan oleh pertimbangan profesional, tapi oleh pertimbangan emosional. Saya kira begini, Mas Aiman. Pertama kita dudukkan permasalahannya, ya. Justru ada permintaan ya untuk meninggalkan ruang rapat karena adanya diskusi, karena ada dialog gitu ya, di mana dialog itu kemudian tidak mengindahkan tata etika berdialog di dalam ruang persidangan. Ya, saya ini Mas Aiman melihat bahwa pimpinan rapat itu adalah yang memimpin lalu lintas komunikasi antara kami dengan mitra, bahkan juga antara sesama anggota DPR. Jadi siapa yang berbicara, minta izin dulu kepada pimpinan. Pimpinan saya minta izin bicara langsung, izin interaktif dan lain-lain. Begitu pula anggota-anggota yang lain. Saya ini, kebetulan Mas Aiman, saya ini latar belakang saya korporasi. Saya bekas direksi dari sebuah perusahaan publik. Dan dalam perusahaan publik saya memimpin beberapa RUPS. RUPS saja itu harus meminta izin kepada pimpinan rapat. Ya, untuk menyampaikan pandangan, nggak boleh menyela, gitu. Ada tata acaranya, ada tata aturan, ada etikanya. Nah, itu kan sudah bisa diketahui bahwa kalau tidak ada tata etika yang yang bisa ditunjukkan di dalam rapat, tentu hal itu kita anggap sebagai meskipun juga ada etika. kontroversi, apakah kemudian langsung mengambil tindakan paling akhir untuk melakukan pengusiran dan lain sebagainya, itu tentu menjadi pro dan kontra. Kita akan cermati apakah nanti ada lagi kasus-kasus seperti ini, dan tentu ini menjadi perhatian yang perlu untuk diperhatikan karena perlu ada komunikasi antara mitra kerja DPR dan keduanya supaya bisa tercapai tujuan-tujuan dari apa yang kemudian diharapkan. Terima kasih Bung Edi Suparno, Ketua Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, dan juga kemudian Bung Lusius Karus dari Formapi. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu.